Ibu dan teman-teman semua sehat? Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman yang di seluruh Indonesia? Alhamdulillah baik Kak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. baik. Baik Kak, Alhamdulillah baik. Ya, pesertanya tidak seatmosfer pada saat mau Ukom ya. Ini terlihat sekali nih, ini peserta-peserta yang baru naik tingkat 3, bahkan ada yang tingkat 2 Ini gitu. terpangkas yang Ukom kemarin ya. Iya, karena Ukom kemarin itu pesertanya luar biasa banyak, Pak. Terakhir Iya, kita dapat data tuh sampai belasan ribu. iya karena periode utama kalau dilihat dari kurikulum D3 ya pada udah beres semua di yang kemarin. Iya, biasa kita 1.000 peserta ya. Terakhir Agustus juga 1.000 peserta. Itu ya, Pak Riko Iya, ya. iya. Cuma ini nggak sampai. Saya lihat pendaftarnya ke angka 400-500. Oke, it's okay ya. Teman-teman semua ya. Makanya saya bilang bantu share ayo. Kita belajarnya sama Pak Diki luar biasa nih. Nyaman banget ya. Baik, teman-teman semua, sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Randy Himansyah. Ya, saya salah satu tim dari Mahakarya Citra Utama dan saat ini saya ditemani oleh tim MCU yang bertugas ya. Ada Mas Luki, ada Mas Adi, ada Mas Gufron ya. Jadi saya berkesempatan malam hari ini malam Minggu ceria ya, malam Minggu jomblo. Ya karena kalau pacaran mungkin nggak belajar ya. Nggak juga dong. Ya, pacar tuh nomor 20, hukum nomor 1 ya. Karena kalau nggak lulus nggak bisa diajak ke wisuda. Ya, jadi Iya salam Kak. kenal, salam hormat teman-teman semua satu Indonesia. Saya akan menemani malam hari ini, tapi saya tidak sendiri, saya bersama dosen luar biasa ya. Dosen yang sangat amat ganteng. Wah, ini para perempuan ya. Tapi ingat Pak Diki, ya sudah nggak boleh diganggu-ganggu adik-adik ya. Jadi biar tidak berlarut-larut ya, saya menjelaskan langsung saja Pak Diki, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Baik. Bang sehat. Bahagia. Ada yang udah pernah masuk kelas saya belum ya? Ada yang pernah masuk Belum. kelas Pak Diki? Belum Kak. Oh, belum pernah. Oke. Selamat bergabung ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa menjadi bekal ke depannya ya. Amin. Ini Amin. yang Ukom Oktober kah atau yang tingkat 2? Tingkat Oktober. 3 Yang Oktober. tingkat 3. Oktober. Tingkat 3 Kak. Oktober. Tingkat 1. Tingkat 1. Tingkat 3 Kak. Luar biasa. Tingkat 1. Tingkat 3 Kak. Tingkat 3. D3 ya berarti. Iya Kak. Iya Kak. Pak, izin Pak, ke mute Pak. Iya Kak. Oke, tingkat 1 gimana ya? Udah nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat gimana. Bisa jawab apa enggak. Tingkat 1 kayaknya belum belajar keperawatan deh. Udah Baru belum ya? dasar ya. Paling Beranatomi ya, keperawatan dasar ya. tingkat 1. Baru nafas saja, Kak. Oh, Nggak baru apa-apa. belajar ngitung nafas berapa kali normalnya gitu ya. Oke, Mas Randy, mungkin hari ini kita bahas soal. Siap. Oke, Mas Alhamdulillah. Randy yang menjadi moderatornya. Yang menjadi moderator, tolong dibantu. Oh, siapa? Beda lagi. Mas Luki. Oh, Mas Luki. Tingkat 1 biar Oh, biar Mas bentar ya. Randy. Saya coba ambil PowerPoint-nya. Saya aja deh. Nurse. Sebentar ya teman-teman. Teman-teman ya, sembari ada waktu ya. Ini kelasnya Pak Diki itu kelas paling menarik ya. Ini kalau di MCU nih udah dosen terfavorit nih. Saya nggak tahu nih tahun ini menang atau tidak ya Pak Diki nih. Harusnya menang ya Pak ya. Karena kalau di Mudah-mudahan. absen Bapak wah mengalahkan Pak dosen perawat yang lain. Oh, gitu ya. Aduh, luar biasa memang. Teman-teman, Pak Diki ini pernah mendapatkan awards ya di MCU Award ya kategori nasional. Jadi monggo kalau teman-teman yang belum datang dicek nih kelasnya ya.
udah di-share belum PPT-nya ke tim MCU? Belum. Yang mau share screen Bapak ya? Saya Bapak atau aja saya? nggak apa-apa. Nanti Oke, saya boleh. kirim setelah saya selesai. Oke, silakan Pak. Oke. Siap ya? Siap ya teman-teman, siap nggak? Coba, mana suaranya? Siap, Mas. Ya. Harus siap, harus siap. Ya. Siap Yang banget. yang ting- yang tingkat 1 jangan mau kalah ya. Siap. Siap, Kak. Siap. Oke, aturannya sederhana ya, teman-teman. Ini Pak Diki menjelaskan membuat sebuah soal yang luar biasa. Kak Randy cuma bisa nutup mikrofon kalian ya, dan juga menutup kolom chat. Setelah 1 menit, kolom chatnya akan saya buka. Teman-teman harus masuk di kolom chat, lalu ketik jawabannya dengan percaya diri. Nggak boleh ikut-ikut peserta lain, karena uji kompetensi itu nggak ada sahabat, nggak ada saudara. Ya, masing-masing pilihannya cuma 2, kompeten dan tidak kompeten. Karena kalau tidak kompeten, tidak bisa mengikuti wisuda. Ya, kalaupun ada sahabat juga nggak mungkin kalau sahabatnya tidak kompeten, terus kita bilang, aku juga ikut deh, nggak ikut kamu karena kamu sahabat sejatiku, aku nggak wisuda. Nggak ada, ya. Seperti itu, ya. Silakan Pak Diki. Oke. Nah, sekali lagi kita akan belajar soal-soal hukum yang mungkin ya kalau alumni bilang sih kok mirip gitu. eh kok hampir sama ya dengan soal-soal hukum yang kemarin keluar gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga memberikan gambaran ke kalian soal hukum yang mungkin bisa dibilang mirip dengan nanti akan muncul di hukum-hukum kalian temukan nantinya ya di bulan Oktober ataupun di tahun depan untuk tingkat 2. Nah, kalau dengan saya berarti kita akan fokus ke keperawatan gawat darurat karena memang saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, kalian boleh ketik di YouTube Unjani. Ya, silakan ketik Unjani di YouTube. Mungkin nanti setelah kita pembahasan soal, saya home base-nya di sana, saya di Departemen Keperawatan Gawat Darurat, Manajemen Bencana dan Keperawatan Kritis tentunya. Jadi nanti soal-soal yang akan dibahas hari ini berfokus pada keperawatan gawat darurat. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1. Karena kalau kita bilang bahwa tips untuk menghadapi uji kompetensi adalah cuma 1. Yang paling utama adalah belajar soal, bukan belajar PowerPoint, materi, atau textbook. Oke, kita lihat soal nomor 1. Silakan. Silakan, teman-teman satu Indonesia, waktunya cuma 1 menit, ya. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sisa 15 detik. Teman-teman siap-siap. Seperti UKONAS ya, satu soal hanya 1 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya wajib jawab. Ya, nggak boleh nggak ada yang nggak jawab. Karena nanti takut terbiasa nggak menjawab soal. Dimulai dari sekarang di kolom chat, silakan. A, A, B, A, 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 B, A, A, B, 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 D. B, 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 Ada D, B, Pak. B, Ada B. C. Ada C, oke. A, E B, aja C nih, kita ya. belum ketemu nih. Oke. E dan D nggak ada ya, Mas? D ada, Pak. Oh, D A, ada. B, C, D. Nggak ada. A, B, C, D. Nah, siap-siap nih. Kenapa kalian jawabannya A, B, C, atau D? Ayo, yang menjawab A, boleh dong sebut nama, terus kenalin kampus kalian. Kapan lagi ya? Ayo, yang jawab A, resen. Nanti saya buka mikrofonnya. Ayo, siapa yang mau resen? Boleh. Ada Oh, ini E. Clara Aulia Anjani. Ya.
Coba siapa yang mau memberikan penjelasan jawabannya A atau B? Kania Sriningsi. Silakan dinyalakan mikrofonnya Kania Sriningsi. Kania Sriningsi. Oke, selain Kania ada. Kania sudahnya saya coba untuk dinyalakan. Ayo teman-teman. Oh sudah. Ayo, biar Izin lebih Bang mau seru, biar menjawab. lebih seru. Dari Ah, kampus oke, mana? silakan. Saya dari kampus Tikes Al Insyirah Pekanbaru. Mau menjawab kan di pertanyaannya apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Dari soal kan udah ada hasil pemeriksaannya terdengar suara nafasnya stridor, sedangkan frekuensi nafasnya 40 kali per menit yaitu disertakan sesak, sedangkan saturasinya juga 80%. Dan saya memilih jawaban A karena harus membuka jalan nafas. Terima kasih. Oke, Terima kasih terima kasih. Kania dari Al Insyirah Pekanbaru. Oke, sudah mewakili ya. Silakan Pak. Kita bedah untuk soal Oke, pertama. ya. Terima kasih teman-teman jawaban dan alasannya mungkin hanya satu ya alasan dari jawaban nomor A. Tapi kita lihat ini gambarannya mungkin teman-teman untuk soal UKOM ya, apalagi untuk tingkat 1 ataupun tingkat 2. Soal UKOM itu sebetulnya A sampai E itu bisa benar loh. Tapi dari 5 yang benar ini mana yang paling cocok jawabannya dengan yang soalnya gitu. Ya. Ini kita lihat. Cara yang pertama kalau baca soal vignette adalah kita baca dulu lead in-nya atau pertanyaannya supaya otak kita bisa memfokuskan ini tujuan pertanyaannya kemana. Oke. Ini apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan? Berarti yang ditanyakan adalah intervensi utama, tindakan prioritas. Kata kuncinya apa sih? Yang pertama adalah nih stridor. Oke. Pasiennya ini masih apa namanya sadar nggak? Masih sadar. Kenapa? Karena ada nafas 40 kali per menit. Berarti pasien masih sadar. Kalau masih sadar, kalian silakan fokuskan ke airway, breathing, sirkulasi. Jadi sebelum ke breathing, sebelum ke sirkulasi, kalian cek airway dulu. Oke, pastikan ada masalah di airway atau tidak. Pertanyaannya adalah ini ada masalah airway atau tidak? Ada, ini stridor. Oke. Stridor ini menjadi keluhan utama atau menjadi masalah yang pertama kali yang bisa mengakibatkan pasiennya cepat meninggal. Oke. Kalau misalnya kita lakukan ventilasi 10 kali per menit, ingat, kita kasih oksigen, ventilasi 10 kali per menit, tapi di dalam jalan nafasnya banyak sekali darah, percuma tidak akan masuk tuh oksigen. Karena terhalang oleh benda cair yang ada di jalan nafas. Berarti yang C enggak dong. Setuju ya? Karena ini ada masalah jalan nafas. Kemudian yang selanjutnya adalah pasang oropharyngeal airway. Ingat, ini masalahnya adalah stridor, bukan snoring. Oke? Hati-hati, ini stridor, bukan snoring. Yang dipasang OPA atau dipasang NPA itu untuk masalah snoring. Akibat karena pangkal lidah jatuh ke belakang. Akhirnya jadi nutup jalan nafas. Makanya harus pasang OPA. Masalahnya ini bukan snoring, tapi stridor. Ditambah lagi, di mulutnya banyak sekali perdarahan. Hati-hati, kalau di mulut banyak cairan, kalian pasang OPA, cairannya bisa masuk ke sistem pernafasan. Akhirnya apa? Aspirasi meninggal. Berarti tidak cocok dong untuk airway. Betul ya? Setuju ya? Oke. Sekarang jautras. Oke. Jautras ini tujuannya untuk membuka jalan nafas.
Ya, membuka jalan nafas. Betul, membuka jalan nafas harus. Tapi ini sudah diketahui bahwa ini ada stridor. Dan penyebabnya adalah apa tuh? Berarti nutup jalan nafasnya ditambah lagi dengan cairan. Berarti tidak cukup hanya jauh teras. Bukan itu yang pertama. Atau bukan itu yang utama. Kata saya bilang, bisa benar tapi tidak cocok untuk soal ini. Ya, berarti ini tidak dong. Nah, sekarang berarti antara B dan D. Apakah intubasi atau krikotiroidektomi? Ya, mana yang lebih cocok? Kita lihat stridor. Stridor itu cocoknya adalah intubasi. Ya, stridor itu cocoknya adalah intubasi. Tetapi lihat kata kunci lain. Ada deformitas mandibula disertai perdarahan masif di mulut. Kalau perdarahan terus-menerus dari mulut, gimana cara pasang intubasinya? Makanya ini, kalau intubasi terdapat penyulit, seperti misalnya cedera luas tulang leher kah, atau misalnya trauma maksila atau mandibula kah, atau yang lainkah, ini tidak sulit untuk dilakukan intubasi. Walaupun ada stridor, stridor harus diintubasi, tetapi banyak banget penyulitnya seperti soal yang tadi. Berarti apa yang pertama dilakukan? Ya needle krikotiroidektomi. Pasien harus bisa masuk oksigen dengan cara needle krikotiroidektomi. Ini dulu yang dilakukan gitu. Ya, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. B bener nggak? Bener karena stridor, tapi lihat kata kunci yang lain. Hati-hati di soal UKOM. Tadi saya bilang A, B, C, D, E bisa bener, tapi mana yang paling benar dan mana yang paling cocok sesuai dengan kondisi di soal. Begitu ya. Jawabannya adalah yang D. Paham? Bagaimana teman-teman? Keren banget memang ya, luar biasa. Saya mau bertanya untuk 500 peserta yang tergabung, apakah sudah paham dari penjelasan hebat Pak Diki? Mana suaranya coba? Ini baru soal Paham, nomor Kak. satu loh. Sudah Paham, paham, Kak. Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, enak gak menjelaskannya? Enak banget. Paham. Enak banget, Pak Diki. Dapat juga. Wah, ilmunya nih makanya teman-teman nih yang nggak datang rugi ya. Masih ada sempat soal, silakan diinfokan ke teman-temannya ya. Keren banget ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, wah udah tahu apa dulu yang harus dibaca dan data fokusnya bagaimana ya. Tadi kayaknya paling banyak jawabnya A, Pak, di Betul. kolom chat. Ternyata Padahal yang A itu, padahal kalau kalian pasang yang A, kalian mempercepat kematian pasien. Kenapa? Karena di mulutnya banyak banyak banget cairan. Kalau kalian pasang OPA, cairannya bisa masuk ke pernafasan, gitu, aspirasi dan meninggal. Nah, jangan sampai jadi perawat yang mempercepat kematian pasien, gitu ya. ya. Oke, baik. Wah, luar biasa. Semua berkomentar paham, alhamdulillah. Ya, senang saya mendengarnya ya, teman-teman paham ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Berarti soal berikutnya jangan ada yang salah lagi nih, ya. Jadi harus benar ya, teman-teman semua. Oke, Pak, kita lanjut. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oke, Silakan. aturannya seperti biasa, satu soal 1 menit, teman-teman. Diwajibkan untuk menjawab wajib, ya. Dimulai dari sekarang, silakan.
10 detik. Siap-siap teman-teman, 500 peserta. Wow, 500 peserta. Ya, ini padahal baru banget ini ya. Silakan masuk ke dalam kolom chat. 3, 2, 1. Silakan teman-teman. DCE, DCCE, DCCEB. Saya belum melihat A. Pelan-pelan, tenang. DCB, DCB, DCB. Oke, DCBE, ada Pak. DCBE. Oh, laku ya, masih laku. Yang A nggak ada ya? Oke, tadi sudah ya dari Al Insyiro. Ya, keren Al Insyiro ya. Coba teman-teman yang lain. Raise hand. Salah nggak apa-apa, beneran. Ya, Reza Supriyana. Silakan Mas Reza. Mas Reza Supriyatna. Dari kampus mana Mas Reza? Oke, baik. Selamat malam semuanya. Saya dari Poltekkes Banten. Izin menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi kan di pertanyaan soal nomor 2 itu ditanyakan data yang harus dipastikan pada tindakan tersebut. Nah, saya mendapatkan data fokus yaitu frekuensi napas 6 kali, kemudian GCS-nya 10, kemudian saturasi oksigennya itu 62%. Maka dapat kita asumsikan bahwa pasien tersebut mengalami gagal nafas dan perlu dilakukan tindakan BVM gitu. Nah, menurut saya data yang harus dipastikan selanjutnya adalah pengembangan dada. Apakah pasien tersebut itu benar-benar gagal napas atau tidak? Apabila pasien tersebut gagal napas, maka tidak ada pengembangan dada yang menandakan inspirasi. Terima kasih. Terima kasih Jadi kembali. jawabannya apa tadi? Pengembangan dada, Pak. Pengembangan dada ya. Oke. Luar biasa, luar biasa. Saya keren ya Mas Reza ya dari Poltekkes Banten ya. Purbi. Baik. Kita lower hand. Pak Diki, sudah ada Pak dari Poltekkes Banten untuk soal nomor 2. Silakan kita bedah untuk soal nomor 2. Oke. Ya, terima kasih Mas Reza. Saya mau Mas. Boleh nggak tuh Oh, satu? boleh. Boleh. Silakan. Coba raise hand. Tadi siapa namanya? Kak Adit. Kak Aditya. Oh, coba. Kak Aditya Helvendri. Saya mau Mas. Dari kampus mana Kak Aditya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Adit. Perkenalkan, nama saya Aditya Hafendri, saya dari Universitas Baitur Rahim Jambi. Di sini pada soal tersebut, yang pertama, apa data yang harus dipastikan pada tindakan kasus tersebut? Di sini kita lihat hasil pemeriksaannya. Yang pertama, frekuensi napas sudah 6 kali per menit, saturasi oksigen 62, GCS 10. Tampak gasping dengan retraksi dada berat. Pasien saat ini sedang dilakukan pemberian ventilasi dan perawat akan menilai keberhasilan tindakannya. Di sini kita sudah melihat frekuensi napasnya aja sudah 6 kali per menit, sedangkan saturasi oksigen 62, GCS 10. Otomatis data yang harus kita pastikan yaitu saturasi oksigennya terlebih dahulu, Mas. Oke, siap. Berbeda ini Pak. Yang Mas Berbeda, Reza berarti alasannya dan berbeda ya. Kak Aditya dari Jambi dan juga dari Banten. Terima kasih. Kita lanjut. Silakan Pak Diki. Oke, siap. Tadi berarti ada 2 jawaban atau 2 alasan yang berbeda ya. Kita lihat sebetulnya sekali lagi, kalau kita baca soal berarti kita yang pertama kali adalah pertanyaannya apa? Supaya kita bisa nge-lead gitu ya, otak kita, oh ini, kita mencari maksudnya mau ke arah mana. Ini yang ditanyakan adalah apakah data yang harus dipastikan pada tindakan kasus tersebut. Tindakan apa? Nah, ini tindakan sedang apa gitu ya. Kita lihat. Sebetulnya kata kuncinya adalah ini gasping. Gasping, megap-megap, tidak ada nafas, apne, itu sama tindakannya dengan menggunakan BVM atau ventilasi atau bahasa umumnya adalah bagging. Ya kan? Ada indikasi bagging atau ventilasi itu tidak hanya henti nafas loh, tidak hanya apne loh, tetapi termasuk gasping atau megap-megap.
ya, itu juga masuk ke dalam indikasi untuk dilakukan ventilasi. Nah, ini gasping berarti harus diventilasi. Betul, ini perawat sedang melakukan ventilasi. Niatnya ini perawat ventilasi. Ini ventilasi saya berhasil apa enggak ya gitu. Pengen tahu dari mana sih indikator keberhasilan ventilasi itu berhasil atau tidak. Gitu ya. Kita lihat nih AHA 2021. Ya. Untuk pasien dewasa ventilasi itu 500 sampai 600 cc. Tapi kan kita ngebagging susah ya. Gimana cara ngaturnya? Susah. Oke. Atau lihat nih. Atau cukup sampai kelihatan dadanya mengembang. Nah, berarti jawabannya apa tuh? Jadi jawabannya adalah pengembangan dada mengembang dulu. Berarti sudah dipastikan bahwa ventilasi yang diberikan oleh perawat tersebut masuk ke dalam paru-paru dan cukup, tidak terlalu besar atau tidak kurang. Karena tadi 500 sampai 600 atau sampai kelihatan dadanya mengembang. Makanya prosedur pada saat kalian melakukan ventilasi atau bagging, mata kalian tuh nggak boleh kemana-mana. Mata kalian itu pada saat bagging harus ke dada. Kalau dada tidak mengembang, berarti kalian harus lakukan langkah koreksi. Jangan sampai terus-terusan ngebagging tapi dadanya nggak ngembang. Bagus enggaknya ventilasi itu kelihatan dari dada mengembang. Kalau saat ventilasi dadanya mengembang, berarti ventilasi tekanan dan oksigen yang kalian pijit itu masuk dan cukup ke paru-paru. Kalau saturasi oksigen, ingat ini sedang dilakukan ventilasi. Pengen tahu bagus enggaknya, ya pengembangan dada dulu. Nanti baru saturasi oksigen di akhir, evaluasi sumatifnya. Tapi ini yang ditanyakan adalah data yang harus dipastikan. Berarti ketika perawat melakukan ventilasi harus ngapain sih gitu. Untuk memastikan bahwa ventilasinya udah masuk apa belum. Kecuali kalau ditanya gini, apakah indikator keberhasilan atau apakah data yang harus dievaluasi? Itu berarti baru boleh saturasi oksigen. Tapi ini sedang dilakukan ventilasi, pengen tahu ventilasinya masuk apa enggak, bukan dari saturasi oksigen. Karena ingat, saturasi oksigen itu di jaringan perifer, masih jauh. Belum ventilasi, belum difusi, belum transportasi, baru ke perfusi saturasi oksigen. Ini berhasil dulu deh ke paru-paru, pengembangan dada dulu. Begitu ya. Sebetulnya benar tadi saya bilang saturasi oksigen benar nggak? Benar, harus di atas 92%. Atau di atas 95%. Pengembangan dada benar nggak? Benar. Frekuensi nafas benar. Orang dia 6, pengennya juga di 12 atau 16. Retraksi dada menurun, benar nggak? Benar, tapi mana yang paling cocok dengan soal? Mana yang paling cocok dengan maksud dari pertanyaan? Ya, jadi soal ini benar-benar menggambarkan bahwa kalian tidak boleh hanya belajar handout dan textbook. Karena jawabannya bisa benar, tapi mana yang paling cocok? Gitu kan? Setuju ya? Oke, paham kenapa jawabannya itu adalah pengembangan dada? Luar biasa, Pak Diki ya. Lagi-lagi membuat kita yang awalnya berpikir jawaban kita sudah pasti benar ini ya. Tapi ternyata ketika kita menganalisa lebih dalam lagi, jawaban kita yang benar adalah D. Kak, tapi saya salah. Ya, it's okay ya. Lebih baik salah pada saat sekarang karena kalau di Ukom ya, kalau salah ataupun soal nanti yang muncul itu adalah harapan ya untuk membantu kita agar meraih predikat kompeten. Ya, kemarin saya dapat sharing-sharing tuh dari teman-teman ya. Soalnya mirip. Ya, saya bilang, ya kita nggak membawa soal pusat ke dalam sini. Tapi dengan adanya analisa-analisa yang seperti ini, maka meningkatkan daya ya analisa kalian terhadap soal. Dan ingat,
Sekarang kalian melihat soal Pak Diki seperti ini. Kemudian kalian berharap soalnya sama seperti ini. Nggak bisa. Ya, hukum itu bukan hafalan, teman-teman ya. Tapi analisa kita terhadap soal. Jadi kalau sering-sering melihat soal, maka saya rasa kalian udah pasti bisa deh menghadapi uji kompetensi. Bukan tantangan. Oke, saya nyalakan dulu mikrofonnya teman-teman seperti biasa. Untuk soal nomor 2, ya setengah panas aja mungkin ya. Apakah sudah paham semua satu Indonesia? Paham, Kak. Nah, saya kan setiap soal saya kan bertanya paham atau tidak ya, karena saya pengen apa yang disampaikan malam ini menjadi berkah juga ya untuk saya dan Pak Diki. Setiap soal kalau teman-teman paham kan kita juga kebagiannya gitu. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya Pak Diki. Luar biasa ya. Oh, siap. Ini soal berikutnya teman-teman. Wah, ini ada saya lihat ada warna-warna nih ya. Tapi karena Karen ini bukan perawat, teman-teman satu soal 1 menit dimulai dari sekarang. Monggo. Sepuluh detik teman-teman. Siap-siap. Tadi kata Pak Diki ingat ya. Jangan terpacu sama satu jawaban. Ternyata memang A sampai E itu dibuat benar di UKOM. Semuanya benar. B benar gak? Benar. C benar gak? Benar. E benar gak? Benar. Tapi cari yang paling benar. Ya. 3, 2, 1. Silakan. Ah, Wih, oh, masal ini. Pilihannya cuma 2 ya Pak ya? Salah berjamaah sama benar berjamaah. iya benar. Jadi kayak yang nomor pertama nih ya. Sebenarnya ini hanya satu kata kunci yang bisa mengarahkan ke satu jawaban. Udah yang lainnya nggak usah dilihat, cuma ada satu, udah langsung. Waduh. Kalau misalkan jawabannya A, coba yang percaya diri. Tadi sudah ya, Poltekkes Banten, Oh, ada yang B. Baitur Rahim Jambi. Ada yang B. Ada yang B. Ya, sama tadi, satu lagi saya tadi lupa kampus apa tuh ya. Banten, Jambi, Palembang. Ayo, siapa yang mau resen? Coba. Yang resen, resen. Masa? Nggak mau. Ayo, mana? Katanya Ada A, itu percaya diri. yang namanya itu. Oh, ada tuh. Kayak Pontianak. Pontianak. Ini kayaknya Poltekkes semua dari tadi ya. Ada tadi yang Silakan. ini Pak, Baitur Rahim, Oh iya, Jambi, Baitur Rahim ya. sama Mm-mm. Palembang. Ayo silakan. Kasus Silawati. Ada Baik, dua nih. izin off cam ya, karena kurang sehat juga Pak Diki. Oke, siap. Ya, baik. Dari pertanyaan ini, apakah triase tingkat kegawatan daruratan pada pasien kasus tersebut? Kalau dilihat dari soal ini, tadi ada terlempar sejauh 15 dikarenakan kecelakaan, terdengar stridor, kemudian memiliki frekuensi napas tinggi, frekuensi nadi yang tinggi, memiliki luka terbuka, perdarahan masif. Kalau di sini saya memilih option A, merah, karena kalau dilihat kata kunci yang saya lihat di sini karena lihat frekuensi napasnya aja dari 39 kali per menit ini. Jadi udah menuju ke A aja gitu. Karena udah lihat frekuensi napasnya yang tinggi. Itu aja Pak Diki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, luar biasa ya Pontianak. Ada lagi kah yang mau
menjawab lain? Gangguan Saya arus. BA. Selamat malam Pak Diki. Malam, Malam. silakan. Iya, kalau saya lebih cenderung saya dari Stikes Logorejo dengan Dewi. Saya Yeay. jawab A karena lebih cenderung ke suara stridor sih saya sama perdarahan masif. Saya pilih Oh, A, memang merah. oke. Telogorejo Makasih. dengan Pak Bagus, Pak Bagus Pak ya. Bagus, ya. Pak Bagus. Iya, Salam ya ke Pak Bagus ya, satu angkatan iya, sama saya S2-nya. iya. Oke. Dosennya banyak Pak tuh di grup tuh Pak. Hampir semua kampus di grup Iya ya. dosen. Iya. Ayo. Udah merah, kuning karena GCS 9. Oke, kita langsung aja Pak Diki, silakan Pak. Oke. Sebetulnya hanya satu yang tadi saya bilang bahwa hanya satu yang kita bisa menjuruskan bahwa jawabannya adalah ini, ya. Satu cuma dari ini, stridor, ada masalah di airway, udah A, merah. Itu aja. Ya, kita lihat penjelasan ini. Mana aja sih yang kasus-kasus merah? Yang pertama adalah pasien yang henti jantung. Itu merah. Kalau kan gini, kalau di D3 itu kalau pertanyaan triase itu cuma nanyain ini merah, kuning, hijau gitu ya. Kalau di nurse beda. Kalau di nurse itu selain dari penentuan warna, tapi di nurse itu harus mampu mana dulu nih, misalnya 5 orang datang pasien, mana dulu yang pertama kali dilakukan tindakan. Ya, saya jelasin nih. Ketika kalian menerima banyak pasien di UGD, yang pertama kali ditolong adalah pasien nomor 1 ini, pasien henti jantung. Tapi di soal itu tidak pernah tertulis bahwa pasiennya henti jantung ya, tidak pernah ya. Tapi ditulisnya adalah lihat kotaknya. Nadi karotis tidak teraba, itu kata kuncinya. Oke. Kemudian setelah itu masuk ke pasien yang kedua, henti nafas. Tadi saya sudah jelaskan, henti nafas itu tidak ada nafas, tidak hanya apne, tetapi ada gasping atau megap-megap. Itu juga masuk ke dalam kondisi henti nafas. Yang ketiga adalah yang ada masalah airway, tapi tidak pernah tertulis ada masalah airway. Tidak. Di soal itu, ini nih masalah airway. Ada gargling kah, ada snoring kah, ada stridor, atau yang ini. Sumbatan total. Itu menjadi prioritas yang ketiga. Jadi yang mana aja yang merah? Yang ini. 1, 2, 3 itu merah. Terus yang kuning yang mana? Yang kuning yang ada masalah breathing dan sirkulasi tanpa adanya masalah airway. Begitu ya. Lanjut 5, 6, dan 7. Hati-hati ketika kalian menemukan nomor 1 dan nomor 7 yang hitam ini. Sama-sama nadi karotisnya tidak teraba. Tapi kalau yang hitam, baca selanjutnya apakah sudah ada tanda-tanda kematian, ligor mortis, algo mortis, livor mortis gitu ya. Kaku mayat, dingin mayat, lebam mayat, itu berarti sudah dinyatakan meninggal. Begitu ya. Jadi tadi yang mana? Karena ada masalah airway, stridor tadi. Kita sudah sempat bahas di nomor 1 tadi ya. Stridor adalah masalah airway. Jadi kalau ada masalah airway, itu udah pasti merah. Nggak usah yang lain-lain lagi. Gitu ya. Sudah paham tabel dan tingkatan triase ini? Sudah. Paham. Sudah. Paham Pak. Paham, Pak. Ya, Luar satu biasa. lagi. Ketika GCS-nya kurang dari atau sama dengan 8, itu juga merah ya. Kenapa? Karena GCS kurang dari atau sama dengan 8, itu seringkali disertai dengan snoring, penurunan kesadaran yang parah, itu seringkali disertai dengan masalah airway. Ya, jadi ini pilih juga yang merah. Begitu. Oke. Ya, teman-teman, ingat apapun jika muncul airway dengan ada stridor di kasus tersebut merah ya. Dan ingat tuh angka 8-nya ya. Kalau misalkan di bawah atau masuk ke angka 8 juga udah pasti merah ya. Ya.
Ini juga di chat nih. GCS kalau merah itu GCS-nya kurang dari 8. Kalau lebih itu kuning. Lihat dulu ada masalah airway atau tidak. Kalau misalnya kayak soal yang tadi nih. GCS-nya 9, berarti lebih dari 8 dong. Tapi ada stridor yang merah. Gitu ya. Jadi tidak hanya satu kalau kesadaran. Kecuali kalau kalian lihat airway tanpa melihat kesadaran, kalau airway udah masuk ke ke merah gitu ya. Luar biasa. Ya, teman-teman. Ini kalau sampai Kak Ren ini bukan perawat ya. Saya paham loh. Saya ngerti ya. Jadi kalau saya ketemu soal misalkan seperti ini ya kita sudah tahu ya. Waduh, keren, 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 keren. Coba mana suaranya yang belum paham? Yang belum paham dah, coba mana? Yang belum paham. Ada nggak? Sebut aja kalau misalkan aku belum paham nih, nggak usah malu. Ya, Pak Diki ini menjelaskan ada alurnya dan ada kesimpulannya ya, teman-teman ya. Keren, keren. Paham, paham. Paham, baru kemarin juga dibahas di kampus. Oke, ya, baik teman-teman semua. Sekarang saya mau bertanya ya, sebelum saya lanjut ya, teman-teman ini ada yang pernah ikut kelas MCU belum? Ya, di Zoom ini. Coba kalau ada, boleh dong di kolom chat. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada. Kelas MCU ya, kelas MCU itu kelas bimbel ya, bukan kelas ini. Coba yang ada. Baru ikut dua, belum Kak, belum. Waduh. Ya, teman-teman kemarin saya ada nge-share sebuah eh curhatan mahasiswa ya. Sebenarnya itu curhatan yang sensitif ya, tapi saya bongkar aja sekarang ya. Kemarin ada salah satu mahasiswa yang tidak lulus ya. Itu mereka itu tidak lulus, bukan mereka ya, salah satunya aja ya. Mereka tidak lulus karena sebenarnya faktor utamanya adalah mereka berada di wilayah timur dan juga mereka belum mengenal terhadap soal-soal seperti ini ya. Kemudian saya pergi ke salah satu kota di timur dan juga saya menyampaikan bahwa ketika teman-teman Ukom ya, ini saya kasih tahu pada saat saya datang ke salah satu kota di timur, kasusnya sederhana yaitu banyak peserta yang mau ikut Ukom terlalu berharap sama yang namanya yang pertama dosen, kedua kampus, ketiga sama kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan secara free. Ya, itu ada 3 tuh ya. Jadi saya kasih tahu ada 3 hal yang biasanya mereka yang membuat mereka tidak meraih predikat kompeten. Kemudian saya tanya, kenapa kamu mengandalkan dosen? Iya Kak, karena aku belum paham ya, karena aku masih mendapatkan materi-materi sama dosen di kampus. Dan saya kasih tahu kepada teman-teman, jangan pernah berharap dan juga mengandalkan ya. Mengandalkan itu sama saja dengan berharap. Dosen, bukan berarti tidak bisa berharap sama dosen, tidak boleh meminta sama dosen. Tapi saya kasih tahu sama teman-teman sedikit, dosen itu sifatnya fleksibel ya. Kadang masuk di kuliah, kadang juga enggak. Namun kita nggak pernah bisa menuntut, ayo Pak ajarin saya dong malam ini soal KGD, ayo Pak ajarin saya dong malam ini soal KMB. Nggak bisa ya, karena dosen itu harus mengurus banyak hal ya, entah itu kurikulum kalian, RPS kalian ya, atau pengabdian masyarakat tugas mereka, atau yang paling penting adalah akreditasi. Biasanya dosen nggak bisa tuh diganggu. Jangankan untuk orang luar ya, mahasiswanya sendiri pun nggak bisa bertemu. Ya, oleh karena itu yang pertama itu udah harus ada solusinya. Cari tempat-tempat yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang membahas soal-soal, lembaga-lembaga yang mengerti dosen-dosennya ada free waktu untuk membahas soal ya. Yang kemudian kita tidak bisa berharap sama kampus ya atau institusi kalian ya. Ada salah satu peserta yang mengatakan, tapi Kak kampusku itu bisa menjamin kelulusan. Kata siapa ya? Gak ada bisa yang menjamin kelulusan. Yang bisa menjamin kelulusan adalah diri kalian sendiri. Mau uji kompetensinya 2 tahun ke depan, mau uji kompetensinya tahun depan, sebenarnya tidak ada salahnya untuk belajar.
Ya, apalagi untuk teman-teman yang ikut di bulan Oktober. Sebenarnya untuk teman-teman yang ikut di bulan Oktober, saya mengatakan dan mungkin Pak Diki juga sepakat ya, sangat telat belajar. Karena sekarang Agustus, September, Oktober. Nanti dikejar waktunya mau kapan? Mau September. Yang ada kepala kalian meledak ya. Udah mau UKOM baru belajar soal UKOM. Ya. Jadi saya ya bersama seluruh dosen yang tergabung di MCU saat ini memang sudah mencoba ya meluluskan ribuan bahkan belasan ribu peserta mencoba ya, dan alhamdulillah ada beberapa saja tidak lebih dari 10 kemarin kita data yang tidak lulus ya. Jadi ada belasan yang tidak lulus dari ribuan yang tergabung di dalam bimbingan Mahakarya Citra Utama, dan saya pribadi pun sangat bangga ya dengan teman-teman senior-senior khususnya bukan yang reguler-reguler. Mereka sampai ada yang dari Arab, mereka ada yang dari Kuwait dan sekitarnya, mereka belajar dari luar negeri. Padahal waktu mereka berlawanan dengan waktu kita, dan alhamdulillah itu yang membuat saya bangga. Mereka mengatakan mereka lulus dan berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang mengajar. Ya, oleh karena itu teman-teman, saya mau mengajak ya, bukan mewajibkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman belajar soal-soal uji kompetensi. Ya, nanti saya siapkan dosen-dosennya. Teman-teman cukup hadir di dalam Zoom, kita bedah. Tapi Kak, aku masih semester 1. Saya tidak peduli Bapak Ibu mau sehebat yang namanya uji kompetensi, tidak akan mengenal itu karena mereka di set berbeda soal. Mereka itu di set ya berbeda soal dan mereka itu menggunakan sistem yang CBT. Jadi kita nggak bisa berpacu. Aku ngerti nih soal Pak Diki, aku akan ketemu soal berikutnya. Enggak, tiba-tiba muncul soal Gadar, soalnya sama-sama Pak Diki, tapi tiba-tiba dikecoh di dalam data fokusnya. Ya, itu bisa terjadi kapanpun. Oke? Dan itu yang diujikan per departemen, teman-teman. Ya, dan saya sangat ingin teman-teman khususnya yang mau mengikuti uji kompetensi tahun ini dan tahun depan untuk ikut bareng-bareng bersama MCU, kita belajar, kita sharing-sharing ya. Seperti ini ya. Saya lupa belum ada poster dosennya nih kayaknya ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingannya sederhana ya, Senin sampai Rabu. Tulis nama lengkap kalian. Ya, yang mau bergabung boleh klik link pendaftarannya ada di kolom chat. Kak, aku belum pernah ikut. Ikut ya. Saya berani menjamin teman-teman ini saya kemarin juga sempat meeting kan dengan tim MCU. Saya bilang ini kasih harga aja yang benar-benar teman-teman sanggup, sangat amat sanggup ya. Tapi Kak, ini bayar. Tidak ada di dunia ini ilmu yang gratis, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Saya ikut kegiatan pelatihan penulis itu bayar ya. Teman-teman mau ikut apapun pasti bayar. Entah itu pelatihan Caping Day, entah itu teman-teman mau ikut pelatihan apapun ya, bahkan kalau kebidanan ada pelatihan yoga dan sekitarnya itu bayar. Ya, jadi nggak ada ilmu yang gratis. Institusi misalkan tadi Baitur Rahim Jambi, Poltekkes apa, itu di kolom chat teman-teman ya, ada link pendaftarannya. Kita langsung skip aja bayar pembiayaannya. Seperti ini. Sebelum saya lanjut, saya pengen dengar suara teman-teman. Kelihatan nggak di layar? Sebelum kita lanjut soal Pak Diki, apakah kelihatan di layar kalian? Coba. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, baik. Ini adalah harganya teman-teman ya. Promo pendaftaran awal periode September. Jadi kita akan bertemu di bulan September tanggal 2 sampai tanggal 25 dan ini biaya sebulan. Saya garis bawahi ini biaya sebulan. Maaf Pak, aku mau minta uang dong.
mau minta uang jajan, buat apa nak? Buat aku jajan tambahin ya 70.000. Kok biasanya aku kirim kamu segini, kamu minta 70.000. Aku mau ikut bimbingan. Ya, ini bukan bayar Bapak Ibu beli takoyaki, Bapak Ibu ke nasi Padang. Bapak Ibu dan teman-teman beli nasi Padang mungkin bisa mengenyangkan, tapi belum bisa. Mungkin berbeda ya dengan hal ketika kita 70.000 bimbingan 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan itu bagaimana maksudnya Kak? 12 dosen yang berbeda. Dosen pertama Pak Diki, dosen kedua mungkin Bu Doktor A, mungkin Pak Doktor B, atau dosen ketiga itu jiwa anak gerontik. Departemen aja ada 9. Ya. Tanggal 2 September. Kak, aku mau ikut yang 99, perbedaannya apa? Perbedaannya ada di sini teman-teman. Kalau ikut yang 70.000 atau 69.000, teman-teman dapat reot tapi 30 soal. Ukom itu berapa soal? 180 soal. Boleh kalau mau ikut yang 70.000 karena aku ada ATM-nya 70.000. Gak apa-apa. Lebih baik satu kali ikut daripada tidak sama sekali. Aku masih tingkat 1. It's okay. Gak masalah. Ya. Mau kalian masih tingkat 1, tingkat 2, ukomnya 2 tahun lagi. Tidak masalah. Yang jadi masalah ketika kalian menutup mata bahwa di luar sana ada mahasiswa yang belajar karena dia tahu kalau dia tidak lulus, dampaknya buat keluarga kita, teman-teman. Dampaknya buat kalian kalau tidak kompeten, ya. Jadi ini ada kelas yang paling langganan yaitu 99.000. 100.000 ya, 99.000. Maaf Pak, aku mau bayarin ini bimbel. Ya, kapan nak? September nanti ada bahas soal ya sama dosen-dosen setiap malam 19.15 ya, Senin sampai Rabu. Kalau kita tutup mata akan seperti ini teman-teman, emang dosen kalian bisa dibawa pulang? Nggak bisa. Maaf Pak, Bapak, Ibu ikut saya yuk, ajarin saya KMB, nggak bisa. Tapi di MCU ini dosennya bisa dibawa pulang, kalian bisa belajar lewat Zoom, boleh pakai headset secara live. Kak, aku nggak paham, kayak tadi Pak Diki ya. Paham atau tidak? Kalau di bimbel boleh banget, aku nggak paham. Jelasin boleh nggak Pak? Tadi aku jawabnya B, dijelaskan sampai kalian bisa. Tujuannya apa sih? Kompeten bareng aja teman-teman. Ya. Informasinya teman-teman Senin sampai Rabu dapat sertifikat nggak Kak? Dapat. TO-nya CBT. CBT itu computer based test seperti Ukomnas ya. Batas pendaftaran besok teman-teman ya. Perbedaan orang gagal orang sukses saya cuma kasih tahu. Saya sering tekanin kepada tim MCU kalau kalian sering menunda-nunda kalian bukan tim MCU. Ya, sering banget saya kalau meeting jangan suka menunda-nunda pekerjaan kalian karena orang gagal dan orang sukses satu aja. Kalau kalian mau berhasil, sekalian tahu besok Ukom atau tahun depan Ukom, ikut aja. Ya. Kak, aku mau daftarin 10 orang, berarti gratis 1 dong. Ya, ini ada. Misalkan kalian ada 10 orang nih, 10 kelas. Atau kalian mau ikut 9 orang, ya udah bayarnya 9 orang kali 99, nanti yang saya invite 10 orang. Ya, paham ya? Untuk perbedaan kelasnya ya, jangan kebingungan. Ya, ini kelas paling murah. Tinggal pilih mau kelas apa, pencet, diklik, ini nomor rekeningnya. Saya minta teman-teman 500 peserta, monggo di-save dulu nomor rekeningnya. Sebelum saya tutup. Sudah? Diketik boleh. Ya, kirim nomor rekening nomor rekening ini kalian boleh transfer atau TEF ya, lewat M-Banking, SMS Banking, boleh banget ya. Atau kalian mau struknya difotoin boleh ya. Insya Allah nanti akan di-invite oleh mas-mas yang bertugas. Silakan ya. Untuk Mas Luki, untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan, kenapa kok ada 4 nama masing-masing provinsi? Agar ya mereka tidak salah invite juga ya karena banyaknya peserta. Saya nggak tahu ya bulan ini mungkin karena Ukomnya sudah mau selesai ya jadi menurun
Sebelumnya itu kita sampai 700 ya. Bahkan kita menyentuh angka 900 antara perawat dan bidan. Satu kelas 500 tuh kita sudah pernah. Bayangkan ketemu di Zoom 500 orang yang cita-citanya sama. Ya, seperti ini. Di save. Kak, aku tadi yang Sumatera, Mas Karim, di save nomor Mas Karim nih. Ya. Mas, aku di Pulau Jawa, Banten. Nih Pulau Banten, Mas Gufron. Ya, saya sebutin aja. Aku DKI Jawa Timur, Kalimantan, Mas Luki. Atau kalau semuanya, aku salah satu aja dah, mau aku wilayah manapun, boleh ke Mas Gufron, boleh ke Mas Karim. Ya, intinya mereka bertugas, mereka akan invite nomor Bapak Ibu dan teman-teman ke dalam grup. Ini informasi dari mana? Habis itu kirim bukti transfernya besok hari Senin. Ya, tanggal 2 kita akan bimbel kembali. Seperti itu. Ya, paham ya semuanya ya, saya mengundang. Ini saya mengundang, tidak mewajibkan karena saya nggak mungkin mewajibkan ya. Karena Bapak Ibu dan teman-teman yang akan ikut UKOM, saya 4 tahun ya memegang MCU ini nggak nggak pernah mewajibkan ya. Dan alhamdulillah semua terjawab. Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan kepada orang-orang yang berusaha. Oke, satu pertemuan berapa soal? 6 soal teman-teman. 6 kali 12, tinggal dikalikan saja. Itu 180 soal sama TO-nya. Mungkin itu ya, teman-teman ya. Kita lanjut di akhir sesi aja. Saya sudah daftar, Bang. Alhamdulillah. Selamat datang, Koiria, di kelas bimbel. Ayo yang lain jangan sampai enggak. Paksa diri kalian. Belajar kok, bukan bermain kita ya. Oke, Pak, kita lanjut. Teman-teman, kita lanjut dulu ya. Saya sudah daftar, Kak. Alhamdulillah. Kita lanjut dulu ya. Bimbelnya nanti aja kita bahasnya di akhir. Kita lanjut ke soal nomor 4. Waktunya 1 soal 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Pak, kita jadi syuting gak nih, Pak? Saya kemarin dapat info Mas Adi nih. Di mute, Pak. Kita ganggu fokus kalian ya. Tanggalnya dulu biar saya persiapan dulu, takutnya ada itu tuh kita tuh lagi ada tugas Kemendikbud keluar provinsi sering keluar gitu, makanya tanggal dan biarin alat-alatnya kita siapin. Oke. Harusnya Ya. minggu ini ya, Pak ya. Minggu depan saya Nah, biasa. DTCLS harus di atas tanggal 3 September. Oh, gitu. Oke, boleh deh. Ya, Ya. coba nanti saya minta Mas Adi. Dia kebetulan di Jakarta kan, Mas Adinya. Oke, Mas Reni di mana nih? Saya di Jakarta. Kan udah nggak bisa keluar, Pak, sekarang, Pak. Gitu ya. Mending gendong bayi ya. Iya. Ayo, teman-teman, ya. Jangan sampai salah lagi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Dimulai dari sekarang. Silakan. C. A, E, C, B, B. W. C, B, E. Siapkan operasi kepala. C, B, D. C, B, D, E. C, B, D, E. A, B, C, D, E. Ternyata ada ya. A, B, C, D, E, Pak. Oke, semuanya laku ya. Wah, ini wajib ikut bimbel sih. Kalau Biasanya saya dosennya ya. Biasanya kalau bimbelnya udah di pertemuan ke 10, 11, 12 gitu ya. Biasanya tuh jawabannya cuma satu gitu ya. Serentak, Spot iya. gitu ya. Ini Biasanya karena serentak. masih webinar jadi semuanya laku A sampai E ya. Aduh, nggak boleh nih teman-teman. Apalagi kalau saya moderator ya. Nggak ada jawaban apa beraneka ragam gini. Karena Ukom itu nggak bisa jawabannya banyak ya. Semuanya Mas Ren benar. sebentar, Mas Ren sebentar ya 10 detik ya. Siapa? Ya, jadi teman-teman seperti itu. Nggak boleh. Ya, bukan saya. Kita 4 tahun loh berhasil meluluskan banyak ya. eh saya juga kenal dekat ya dengan
guru besar saya ya, yaitu Pak Mas Puri ya. Kan ada ikut lah. Ada nggak yang ikut webinar sama Pak Mas Puri? Coba dong yang pernah ikut webinar sama Pak Mas Puri. Coba di kolom chat, ayo. Ada nggak? Yang sama saya. Ayo, ada yang ikut nggak? Coba. Jangan-jangan nggak ada yang nggak ikut nih ya. Dulu kita bikin acara luar biasa tuh. Ya, teman-teman. Nggak boleh. Jawabannya kita ragu-ragu. Harus tentukan dulu. Ya, dari semua soal. Kak, kenapa saya baru tahu webinar ini, nyesel rasanya nggak ikut kemarin. Ya di bimbel nanti kita ikut ya, Kamelia ya. Harus ikut Kamelia. Ya, biar lulus, biar kita kasih kabar ke orang tua. Ma, Pak, aku lulus. Ya, Sorry, yang kencing tadi. bahkan Pak, Oke. A, B, C, D, E. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab gak? Ayo. Ini semuanya laku ya. Ayo, tadi kampusnya sudah banyak tuh. Ayo, nanti di akhir ya, kita bahas bimbelnya ya. Kita Triliza. Oh, enggak. Ayo, siapa? Dari kampusnya tadi sudah ada Jambi. Triliza. Mistika, G, dari mana? ya dari stiker Al-Insiro Kak. Silakan, Pekanbaru. Jawabannya apa, Kak? Dengan apakah tindakan utama yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Saya menjawab melakukan tindakan intubasi. Karena dari hasil pemeriksaan tensi 176/80, frekuensi nadis 52, frekuensi nafas 9 kali per menit disertai dada berat dan megap-megap dengan GCS 6 pupil anisokor. Berarti nekolar sudah terpasang nekolar neck. Jadi saya menjawab lakukan tindakan intubasi. Itu Kak. Terima kasih. C jawabannya. Apakah benar jawabannya C? Adakah yang mau jawab yang lain sebelum saya lanjut ke Pak Diki? Teman-teman? Ada nggak? Oke, kalau Laurencia jawabannya A. Coba Kak, boleh dong? Kak Budi Kerti, Inyoman Budi Kerti, boleh dong? Kenapa jawabannya A di ini? Di mikrofon. Dinyalakan. Boleh dong? Kenalin saya kampus kalian. Tadi Pekanbaru sudah 2. Oke, Anastasia. Nggak ada nih. Oke, saya tutup deh kalau nggak ada. Silakan Pak Diki. Oke. Jawabannya semuanya benar ya. Sebenarnya ini mah benar. A sampai itu benar-benar dilakukan. Tapi ini diurut. Nomor 1 mana dulu, 2 mana dulu, 3 mana dulu. Dan ini semuanya harus dilakukan ke pasien. Gitu ya. Kenapa? Yang pertama, siapkan operasi kepala segera. Betul. Kenapa? Karena pasien cedera kepala. Ya, harus segera dioperasi. Tapi itu yang menjadi utama apa tidak? Pemeriksaan CT scan betul sekali. Kenapa? Karena ini pasiennya cedera kepala, takutnya dia perdarahan, di mana letak perdarahannya, sumbernya di bagian mana, dan berapa cc perdarahannya. Bahaya karena kalau lebih dari 20 cc ya indikasi untuk operasi. Gitu. Kemudian posisi head up dan berikan manitol, tindakan intubasi juga benar. Ini tanda-tanda TTIK ya, tekanan tinggi intrakranialnya udah sangat jelas sekali. Tekanan darah turun, tekanan darah naik, nadinya cepat, frekuensi nafasnya jelek. Itu tanda-tanda apa? Cushing syndrome ya. Jadi TTIK. Udah TTIK banget lah gitu ini mah. Tekanan tinggi intrakranial banget ini. Bener nggak dikasih manitol? Bener banget. Setuju. Head up bener nggak? Nah, ini agak kurang cocok nih. Kenapa? Karena pasien TTIK iya,
disertai neck collar juga atau cedera servikal juga iya. Jadi tidak cocok untuk head up 15 derajat. Harus lurus ya kalau pasiennya dicurigai trauma servikal. Manitol bener nggak? Bener. Intubasi bener nggak? Tapi mana yang pertama kali dilakukan? Yang utama kali dilakukan, ingat, selalu apakah ada masalah airway, breathing, sirkulasi, atau enggak. Yang pertama kali dilakukan adalah masalah airway dulu. Oke, kenapa? Karena tandanya ada megap-megap, ditambah lagi GCS kurang dari 8. Berarti ada masalah airway. Harus diapain sih? Ya intubasi. Hati-hati GCS kurang dari 8 itu indikasi intubasi. Tadi kita sudah bahas di soal nomor 2. Ditambah lagi pasiennya henti nafas nih, megap-megap. Jadi makanya betul harus di CT scan, betul harus di manitol, tapi airway-nya ada masalah. Bisa cepat meninggal gara-gara tidak diintubasi karena jalan nafasnya ketutup. Apalagi ini pasiennya henti nafas juga. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham nggak ya? Terima kasih. Waduh, ya banyak yang salah, tapi tadi benar ya dari salah satu teman kita ya, Alin Syirah. Luar biasa satu soal loh. Ya, jangan menganggap remeh. Ah, aku salah 2 doang, aku salah 3 doang ya. Kan 180 soal. Ya, gitu. Jadi satu soal adalah harapan Bapak Ibu dan teman-teman paham. Oke, mana suaranya? Apakah sudah paham? Jangan lemas-lemas, harus semangat. Paham. Kak, luar biasa penjelasannya. Paham, Wah, Kak. Paham, Kak. ya luar biasa memang ya teman-teman. Makanya kalau nanti teman-teman di bimbingan ya seperti ini menyimak. Oh lama-lama paham, lama paham. Nanti pas tryout benar. Wah, udah sih ya. Kalau kata saya mah udah siap aja, udah percaya diri untuk wisuda ya. Daripada tidak belajar sama sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya, Pak. Oke. Final ya, Pak? Oke. Ini 5 ya kita ya? Apa 6? 5 ya? Oke. Oke. Soal terakhir, harapan saya, harapan ya, Bapak Ibu dan teman-teman seharusnya bisa diwujudkan ya, yaitu benar semua. Ya, benar semua pengennya ya. Satu soal 1 menit dimulai dari sekarang. Let's go. Oke, 10 detik teman-teman. Siap-siap. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Harus benar. Ya, happy ending. Let's go. Ayo, wajib jawab. Wah, CBOA masih ada nih. masih ada nih, Pak. Aduh, Oh, tapi gimana? sekarang lumayan. Cuma ada 2 jawabannya. Mudah-mudahan 2 ya. Ada D, Ada D. Oke. ada A, ada A, Ada ada E E, juga. ada E. Jadi masih laku semuanya ya. Iya. Wah, teman-teman, ayo, fokus. Ini menjebak. Ah iya. Semuanya menjebak, tapi kalau udah dapet kata kuncinya aman. Makanya harus sering-sering. Kayaknya peserta sekarang belum mengerti tentang yang data-data seperti ini deh, Pak. Iya, Data-data betul. fokus, ya. Jadi kayaknya masih baca semua gitu, menentukan semuanya. Semuanya benar, teman-teman. Jawaban hukum itu semuanya benar.
Nah, tapi sekarang udah agak mulai mengerucut ya. Jadi hanya beberapa orang yang jawabannya tuh berbeda dengan yang banyak gitu. Hmm, hmm. B, B. Oke, ya ada Poltekkes Maluku ya. Kemarin saya ke sana ya, teman-teman ya. Wah, Mas Randy udah keliling Indonesia ya. Iya, kemarin sebelum lahiran saya ke timur, Pak. Papua Mas udah Adi, belum? Papua udah. udah. Saya Papua sudah, Aceh sudah, Mantap. Aceh Papua. Kemarin Mas Adi dari itu, Pak, Merauke. Oh, Iya, diterbangkan ke Merauke. Ayo teman-teman, coba siapa yang jawabannya final harus ini iPhone. Wih, iPhone 11. Ayo silakan ke iPhone 11. ya silakan si paling. Tanda. Ayo, dari kampus apa, Ayo, Kak? Dari siapa namanya? Nama saya Nova dari kampus Unibdu Jombang. G. Pak Jombang. Rajin, Pak Rajin, G. Iya, Pak Tajin. Jawa Timur ya Jombang ya. Iya. Iya, Jawa Timur, Kak. Monggo. Silakan. Kalau saya jawabannya C, memasang orofaringeal RW, karena terdapat suara nafas tambahan, snoring, sama nafasnya ini gasping, Kak. Hmm. Jadi harus dibebaskan dulu jalan nafasnya. Oh, Ya, terima kasih. Oke. Terima keren. kasih ya. Terima kasih. Dosennya tuh dosen MCU, Pak Rajin tuh ya. Luar Pak biasa. Rajin. Ayo, ada lagi selain C, coba selain C. Terakhir nih, ayo teman-teman harus aktif dong terakhir nih. iPhone 11 sudah. Tadi kakak dari Unibdu. Nih Kak Farida. Coba dong ini nih, saya mau yang Maluku dulu deh. Ya Timur dulu. Maaf ya Kak Farida, nanti kita habis ini ke Farida. Boleh. Coba saya Timur dulu. Kak Muhammad Abdul Karim. Maluku. Kampus Maluku, kampus mana ini? Kampus Pulau kah? Apa Ambon? Kak Muhammad Karim. Ya, baik Kak. Terima kasih Kak. G, silakan. Dari kampus mana? Ya, baik Kak. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. di sini aku masih malam Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Karim Kelihu dari Poltekkes Kemenkes Maluku. Jadi jawaban saya yaitu B, memberikan bantuan ventilasi. Alasannya karena kenapa? Di sini saya melihat kata kuncinya itu dari napas gasping atau megap-megap gitu Kak. Dan terdengar snoring. Karena nadi klotisnya kan sudah teraba. Namun napasnya masih gasping, megap-megap, dan terdengar snoring itu. Jadi jawaban saya itu yang saya yakinkan memberikan bantuan ventilasi agar pasien bernapas dengan megap-megapnya berkurang gitu Kak. Oke. Kampus mana kamu? Kamu kampus mana? Ambon atau mana? Poltekkes Maluku Ambon Kak. Oke, ketemu saya dong. Iya Kak, kemarin. Di Wih, kelas itu. ya. Semoga benar ya jawabanmu ya. Kak, Oke. siap. Makasih. Terima kasih kembali. Semangat. Sampaikan salam kepada teman-teman. Siap Kak. Silakan, Pak Diki. Ya, ini satu lagi yang resen. Oh iya, ini tadi tertunda. Dari Kak Farida Aris Setiawan. Silakan Kak. Dari kampus mana Kak? Oke, selamat malam Kak dari Universitas Syahid Surakarta, Solo. Solo. Silakan. Oke, dari analisa soal didapatkan bahwasannya pasien sudah kembali ke ROSC ya Kak ya. Walaupun ventilasinya belum adekuat, tetapi sudah ada nadi, sudah ada nafas. Tetapi masih ada gangguan jalan nafas berupa snoring ataupun suara ngorok-ngorok. Menurut saya itu perlu dipasang OPA, orofaringeal airway. Terima kasih. Jawabannya C. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Ada B, ada C ya. Sebenarnya semuanya kayak benar ya. Coba nggak tahu ya. Silakan Pak Diki. Jawabannya paling tepat apa tuh Pak? Silakan. Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya 3 orang tadi, luar biasa. Ini tindakan selanjutnya berarti menanyakan SOP ya, menanyakan SOP sesuai dengan hasil evaluasinya kenapa ya.
Ini pasiennya di RJP, ya di RJP. Kemudian setelah dievaluasi ternyata nadi karotisnya udah ada. Berarti haram lah hukumnya ya dikasih kompresi dada itu. Karena nadi karotisnya udah teraba. Gitu. Tapi ternyata nafasnya gasping, megap-megap. Berarti ini masuk ke dalam henti nafas. Berarti nggak cukup dong dengan non-rebreathing mask, apalagi kita hanya mengobservasi tanda-tanda vital. Ini pasiennya sedang megap-megap. Kalian tahu nggak megap-megap atau gasping itu kayak gimana? Kayak ikan disimpan di darat. Lihat mulutnya, monyong, monyong, monyong itu narik nafas seperti itu. Tapi kalau di manusia, Satu-satu. monyong-monyong plus nafasnya itu Senin Kemis gitu, lambat banget. Gitu ya. Ya, jadi harus diapain? Ya harus dilakukan bantuan ventilasi dong. Ventilasi 10 kali per menit. Gitu jawabannya. Tapi kita mau melakukan ventilasi, di jalan nafasnya ada sumbatan. Kira-kira masuk nggak oksigen dan tekanan itu tuh di bagging tuh masuk nggak kira-kira kalau ada sumbatan di jalan nafas? Ya nggak masuk. Berarti sebelum kita lakukan bantuan ventilasi, kita bebaskan dulu jalan nafasnya. Ini snoring pasang opak dulu. Baru setelah terpasang opak sudah mulus lancar gitu ya jalannya, baru berikan ventilasi. Itu. Ini jawabannya yang C. Setelah C, B gitu ya. Luar biasa ya. Ya, saya ngiranya juga pas penjelasan pertama, oh B benar nih. Oh, ternyata ada snoringnya ya. Iya. Luar Itu biasa ya ya. kalau Wah, ini. keywordnya 3. Nadi karotis tidak teraba. Nadi karotis teraba berarti untuk menganulir yang A. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada gasping. Berarti untuk menganulir tanda-tanda vital dan non-rebreathing mask. Oke, berarti tinggal 2. Ini dengan ini. Ada tambahan lain, snoring. Ya kita nggak bisa kasih oksigen dan kasih tekanan melewati bagging, tetapi di jalan nafasnya ada sumbatan. Nggak akan masuk, nggak akan maksimal gitu. Makanya kita bebaskan dulu jalan nafas. Begitu ya. Paham ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Coba soal terakhir, apakah sudah paham semuanya? Harus paham ya. Kak, aku salah. Itu nggak apa-apa. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Jelas, Kak. Terima kasih, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sembari Pak Diki ada kalimat-kalimat Pak yang mau disampaikan sebagai penutup. Aduh, saya tuh paling nggak bisa deh disuruh bikin kalimat-kalimat kayak gitu tuh. Pokoknya gini teman-teman, mungkin kasih tips ya. Tipsnya berdasarkan hasil akumulasi wawancara saya, istilahnya wawancara santai sambil ngopi, karena saya paling sering ngopi bareng sama anak-anak mahasiswa, menolak tua gitu ya. Jadi maksudnya, jadi sering ngopi sama teman-teman mahasiswa. Ternyata kuncinya adalah kalau kalian masih tingkat 1, ya, kalau kalian masih tingkat 1, maksimalkan proses pembelajaran di klinik. Itu kenapa? Karena ternyata pengalaman pada saat praktek di klinik, baik itu maternitas, KMB Gadar, keperawatan dasar dan sebagainya, itu dimaksimalkan. Jangan pernah kalian melakukan pengkajian ke status pasien. Pengkajiannya ke pasien beneran gitu, ya. Nah, itu kenapa harus dimaksimalkan? Karena ternyata kata alumni nih ya, kata alumni itu sangat membantu dalam pengerjaan soal UKOM ketika mentok nggak tahu jawabannya. Itu kayak nebak-nebak tapi beralasan pengalaman. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang persiapan UKOM nanti, sekarang mungkin tadi Mas Randy bilang udah agak terlambat, tapi untuk memulai suatu hal yang baru tidak ada kata terlambat. Tapi
Ya, tapi belajar hukum kalian tadi dari 5 soal bisa menerjemahkan istilahnya. Oh, ternyata yang A benar, B benar, C benar, D benar, E benar. Tapi mana yang paling benar dan mana yang paling sesuai dengan soal? Itu harus ada yang ngajarin. Jangan belajar sendiri. Ya, jangan belajar sendiri. Tidak cukup dengan handout, tidak cukup dengan textbook. Bimbel, ya, bimbel merupakan jalan yang paling baik kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena kita bahasnya bukan teori. Karena teorinya tadi benar loh, head up 15 derajat benar. Ya, berikan ventilasi benar. Ternyata ada snoring. Ternyata bukan ventilasi yang benar. Padahal secara teori kalau megap-megap, pasien itu harus di-bagging. Secara teori, kalau kalian belajarnya handout dari dosen atau modul BTCLS. Ya, tapi di soalnya ada stridor gitu. Itu yang perlu analisis bareng-bareng. Ya, karena bukan salah benar saja, tetapi cocok nggak dengan soal. Makanya harus latihan soal. Tapi nggak boleh sendiri, takutnya jadi nyasar. Gitu aja ya, mudah-mudahan apa yang diberikan tadi bermanfaat dan membuat kalian terstimulasi untuk terus belajar, apalagi yang tingkat 2, tingkat 1, persiapan dari sekarang supaya nantinya tidak terlalu berat. Gitu ya, walaupun sekarang nilai hukum cuma diambil 40%, tapi masih banyak kok yang nggak lulus tuh, walaupun IPK-nya besar tapi kok nggak lulus ya, berarti nilai hukumnya sangat rendah gitu. Ya, jadi dua-duanya tetap penting. IPK kejar dari sekarang, ditambah lagi belajar hukum dari sekarang. Ya, gitu aja ya. Nanti kabarin kalau kalian udah kompeten ya. Cukup Mas Randy, saya tutup ya dari saya. Saya serahkan lagi ke Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki, sehat selalu, selamat beristirahat ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Baik, teman-teman semua, kita lanjut. Untuk teman-teman yang masih menanyakan bimbingannya, jangan ragu, jangan bimbang. Tutup mata.